Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Eptik akan mempresentasikan hasil tugas UAS kami yang berjudul Illegal Content, Cyber Espionage, dan juga Infringement of Privacy. Sebelum itu, kami akan mengenalkan anggota-anggota kami yaitu Murfid Zakwan Kamil, lalu Zayan Syah Osman, yaitu saya sendiri, lalu ada Rizal yang sedang mengikuti program Pandu, lalu Dava Alwan Mukti, dan juga Robi Akroman. Di sini saya akan menjelaskan soal illegal content dan juga membahasnya. Illegal content atau konten ilegal adalah segala bentuk konten yang melanggar hukum atau konten ilegal dapat berupa pornografi, kekerasan, terorisme, penipuan, dan lain-lain. Dalam era digital, illegal content dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja melalui internet. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mencegah dan mengatasi illegal content. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan merugikan pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi, atau pemuatan suatu informasi yang belum tahu kebenarannya. Illegal content menurut pengertian di atas dapat disederhanakan pengertiannya menjadi kegiatan menyebar, mengunggah, dan menulis hal yang salah atau dilarang dan dapat merugikan orang lain. Contoh kasus illegal content belakangan ini marak sekali terjadi pemalsuan berita yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, kemudian dipublikasikan lewat internet. Apa sih motif dari pelaku melakukan illegal content? Pertama, yaitu menjatuhkan moral atau harga diri orang yang memiliki sifat atau kriteria tertentu yang menjadikan target pelaku. Lalu penipuan untuk mendapatkan keuntungan baik individu atau organisasi tertentu. Lalu apa sih yang menyebabkan maraknya illegal content? Pertama yaitu akses internet yang tidak ada batasnya. Walaupun bisa dibatasi dengan blokir dari pemerintah, itu pun tidak cukup untuk membatasi internet yang ada. Lalu ada definisi kesusilaan, belum ada penjelasan batasannya. Ketiga, pelaku cybercrime susah dilacak sehingga sulit diadili oleh hukum. Keempat, yaitu dalam pasal perjudian online, para penjudi tidak dikenakan pidana. Lalu dalam pasal penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pembuktian harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat dimanfaatkan oleh oknum yang arogan. Dalam pasal penyebaran berita bohong dan penghasutan melalui internet, pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan pelakunya produsen. Sementara di lain pihak bisa jadi yang menjadi korban sebaliknya. Dalam pasal provokasi melalui internet disebutkan informasi dan tidak dijelaskan informasinya seperti apa. Lalu dampak dari illegal content itu apa sih? Yang pertama adalah merusak moral dan nilai-nilai sosial. Kedua, meningkatkan tindakan kriminalitas. Lalu meningkatkan tindakan kekerasan, tindakan terorisme, tindakan penipuan, dan juga meningkatkan tindakan bullying dan pelecehan. Jadi untuk solusi untuk mencegah dan mengatasi illegal content adalah diperlukan upaya dari berbagai pihak, yaitu pemerintah membuat undang-undang yang mengatur tentang illegal content dan memberikan sanksi kepada pelaku illegal content. Lalu provider internet melakukan filterisasi terhadap konten yang dianggap ilegal. Walaupun hal tersebut masih bisa ya walaupun hal tersebut masih bisa diterobos oleh pelaku. Lalu masyarakat meningkatkan kesadaran tentang bahaya illegal content dan melaporkan jika menemukan illegal content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Alwan. Di sini saya akan menjelaskan cyber espionage.
Cyber espionage atau mata-mata adalah tindakan atau praktek memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi pribadi sensitif, kepemilikan, atau rahasia alam dari individu, saingan, kelompok, pemerintah, dan musuh untuk pribadi, ekonomi, keuntungan politik atau militer, menggunakan metode pada jaringan internet, atau komputer pribadi melalui penggunaan retak teknik dan perangkat lunak berbahaya termasuk Trojan Horse dan spyware. Ini sepenuhnya dapat dilakukan secara online, dari meja komputer profesional, di pangkalan-pangkalan di negara-negara jauh, atau mungkin melibatkan infiltrasi di rumah oleh komputer konvensional, terlatih mata-mata dan tai lalat, atau dalam kasus lain mungkin kriminal karya dari amatir, hacker jahat, dan programmer software. Motif terjadinya cyber espionage. Motif terjadinya cyber espionage ini karena perusahaan besar, lembaga pemerintah, atau organisasi yang memiliki aset data krusial untuk kepentingan berbagai tujuan. Selain lembaga dan perusahaan, sasaran juga bisa terjadi terhadap individu, seperti pemimpin politik, pejabat pemerintah, eksekutif bisnis, bahkan selebriti. Ya, inilah faktor terjadinya cyber espionage. Yang pertama ada akses internet tidak terbatas, yang kedua kelalaian pengguna komputer, yang ketiga sistem keamanan jaringan lemah, dan keempat teknologi semakin canggih, dan akhirnya melakukan eksperimen. Solusi untuk mencegah cyber espionage, yang pertama itu ada mengenali teknik yang digunakan dalam serangan cyber espionage, yang kedua memantau sistem dari hal-hal yang di luar kebiasaan menggunakan security monitoring tools. Yang ketiga, pastikan infrastruktur penting selalu terlindungi dan diperbarui. Yang keempat, pastikan tidak ada celah kerentanan dalam sistem dan software pihak ketiga selalu aman. Yang terakhir itu menetapkan respon insiden jika adanya serangan yang terdeteksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Robi Akraman ini melanjutkan presentasi tentang pembahasan infringement of privacy. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi secara yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya. Dan selanjutnya di sini ada pembahasan infringement of privacy. Pengertian privacy menurut para ahli kemampuan seseorang untuk mengatur informasi mengenai dirinya sendiri. Craig Frenkel dan French Blanger, dan hak dari masing-masing individu untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan untuk apa penggunaan informasi mengenai mereka dalam hal penggunaan informasi mengenai mereka dalam hal berhubungan dengan individu lain, dari Alan Westin. Dan contoh dari infringement of privacy: mengirim dan mendistribusikan dokumen yang bersifat pornografi, menghina, mencemarkan nama baik, dan lain-lain. Contohnya pernah terjadi pada Prita Mulyasari yang menurut pihak tertentu telah mencemarkan nama baik karena surat elektronik yang dibuat olehnya. Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.